Pangeran Diponegoro lahir pada tahun 1785 di Keraton Yogyakarta, sebagai putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III dari Kesultanan Yogyakarta. Diponegoro tumbuh menjadi sosok yang kuat dan berwibawa, dikenal karena kepandaiannya dalam bidang militer dan kecintaannya pada rakyat. Pada awal abad ke-19, Belanda semakin mengukuhkan kekuasaannya di Pulau Jawa. Mereka memperluas pengaruh kolonial mereka, termasuk di wilayah Yogyakarta. Konflik antara Diponegoro dengan pemerintah kolonial Belanda pun tak terhindarkan. Pada tahun 1825, ketegangan mencapai titik puncaknya. Diponegoro memimpin perlawanan besar-besaran terhadap Belanda dalam apa yang dikenal sebagai Perang Diponegoro. Dia berhasil mengorganisir pasukan dari berbagai lapisan masyarakat Jawa dan membangun gerakan perlawanan yang kuat. Namun, perang berlangsung dengan keras dan penuh penderitaan. Diponegoro memimpin pertempuran sengit di berbagai wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Meskipun berhasil meraih beberapa kemenangan awal, kekuatan kolonial Belanda yang lebih besar akhirnya mulai mengalahkan perlawanan Diponegoro. Pada tahun 1830, Diponegoro akhirnya ditangkap oleh Belanda setelah berunding untuk berdamai, namun dipenjara dengan pengasingan ke Sulawesi. Perlawanan Diponegoro telah memakan banyak korban jiwa di kedua belah pihak, dengan ribuan tentara dan rakyat biasa tewas dalam pertempuran atau karena penyakit. Setelah ditangkapnya Diponegoro, perlawanan besar-besaran yang dipimpinnya mereda, meskipun semangat perlawanan terus hidup di hati banyak rakyat Jawa. Pangeran Diponegoro meninggal di pengasingannya pada tahun 1855. Warisan Pangeran Diponegoro dalam sejarah Indonesia sangat besar. Dia dianggap sebagai pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan dan martabat bangsa Indonesia dari penjajahan. Hari ini, Pangeran Diponegoro tetap dihormati dan dikenang sebagai simbol perlawanan dan semangat juang yang tak kenal lelah. Pemicuan Perang Jawa. Perang Jawa dipicu oleh berbagai ketidakpuasan terhadap kebijakan Belanda, seperti pajak yang tinggi, korupsi, serta campur tangan dalam urusan internal keraton. Titik puncaknya adalah ketika Belanda berencana membangun jalan yang melewati tanah leluhur Diponegoro tanpa seizinnya. Hal ini dianggap sebagai penghinaan besar dan melanggar kehormatan keluarganya, sehingga mendorong Diponegoro untuk memulai pemberontakan. Dalam Perang Jawa, Pangeran Diponegoro menggunakan taktik gerilya yang sangat efektif. Ia memanfaatkan pengetahuan lokal dan dukungan rakyat untuk melancarkan serangan mendadak terhadap pos-pos Belanda. Keberhasilan strategi ini membuat Belanda kewalahan dan menghabiskan banyak sumber daya untuk menumpas pemberontakan. Diponegoro berhasil menggalang dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk petani, ulama, dan bangsawan yang tidak puas dengan kekuasaan Belanda. Dukungan ini tidak hanya berasal dari Yogyakarta, tetapi juga dari berbagai daerah di Jawa. Hal ini menunjukkan besarnya pengaruh dan harisma Diponegoro sebagai seorang pemimpin. Perjuangan Pangeran Diponegoro menjadi inspirasi bagi gerakan nasionalisme Indonesia pada awal abad ke-20. Kisah keberaniannya dan keteguhannya dalam melawan penjajahan menjadi simbol perlawanan yang terus menginspirasi perjuangan bangsa Indonesia hingga mencapai kemerdekaan pada tahun 1945. Pangeran Diponegoro adalah sosok yang bukan hanya dikenang sebagai pahlawan perang, tetapi juga sebagai pemimpin yang berani dan tegas dalam membela kebenaran dan keadilan. Warisan semangat juangnya tetap hidup dan menjadi bagian penting dari sejarah Indonesia. Silahkan share, terima kasih.